kawan 102, kembali lagi bersama kami di Arut Pods, Podcast KPPN Bangkalan Bun. Pada kesempatan ini sudah hadir menemani saya di sini Mas Agus Mariono, Bendahara KPPN Bangkalan Bun. Hai, apa kabar? Mas Agus sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang lagi sibuk apa sih Mas seorang bendahara? Kita lagi fokus untuk mengejar Triwulan 2 tahun 2021. Oke, realisasi Triwulan 2 ya. Apa kabar realisasi Triwulan 1 kemarin? Alhamdulillah Triwulan 1 berjalan lancar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Dirjen Perbendaharaan. Yaitu mencapai nilai IKPA 100%. Luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Agus dan seluruh teman-teman KPPN Bangkalan Bun. Nah, ngomong-ngomong tentang IKPA, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang IKPA bersama pakarnya gitu ya. Ibaratnya pakar. Oh, iya. Boleh saya sebut pakarnya? Pakar sebagai pelaksana di seksi terkecil. Oke, mantap. Nah, IKPA, apa sih sebenarnya IKPA itu sendiri? Jadi teman-teman di luar sana pasti sudah tahu, sudah kenal dengan yang namanya IKPA. Jadi IKPA itu adalah suatu indikator penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran dari satuan kerja, dari sisi pelaksanaan atau kesesuaian terhadap rencananya, kemudian efektivitas, efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap peraturan gitu ya Mas Agus ya. Betul sekali, super. Nah, kalau saya nggak salah tangkep nih, ada peraturan terbaru ya terkait IKPA di tahun 2021 ini. Betul. Katanya pakai Per nomor Dirjen. 4 PP/2021. Oh, itu khusus mengatur tentang IKPA Mas Agus. Iya, betul. Oke. Apa yang baru Mas di peraturan ini? Jadi IKPA itu sudah mulai dibangun oleh Dirjen Perbendaharaan untuk Kementerian Keuangan ya. Iya. Sebagai indikator untuk menilai suatu kinerja dari satuan kerja, baik dari tingkat satuan kerja, terus tingkat Kanwil, tingkat eselon 1, sampai ke tingkat KL, Kementerian Lembaga. Oh, sampai ke tingkat kementerian ya. Sudah mulai dibangun dari tahun 2018, 2019, ya. 2020, dan sekarang yang kita lagi jalani tahun 2021. Terdapat satu indikator ya dari tambahan tahun sebelumnya itu ada 12 indikator. Ya. Tahun ini ada satu tambahan yaitu indikator capaian output. Capaian output. Oke, jadi total sekarang ada 13 indikator. Oke. Dan kebetulan di sini saya sudah dapat datanya nih, penilaian IKPA KPPN Bangkalan Bun di Triwulan 1 ya Mas Agus, benar ya? Di Triwulan 1. Kalau kita lihat di sini, hampir semuanya 100 loh. Wow. Luar biasa. Cuma ada 2. Nah, mungkin nanti di sini kita akan coba bahas satu persatu ya Mas Agus ya. Boleh. Mulai dari indikator pertama sampai dengan indikator ke-13 dan gimana sih tips dan triknya dari Mas Agus seorang bendahara KPPN Bangkalan Bun untuk menjaga nilai IKPA tetap 100%. Siap. Oke. Kita mulai dari indikator pertama Mas Agus, yaitu revisi DIPA. Ya. Nah, indikator revisi DIPA ini menilai apa Mas Agus? Apa yang dinilai di indikator ini? Jadi revisi DIPA ini merupakan suatu indikator bahwa dalam satu triwulan kita itu dibatasi melakukan revisi sebanyak 3 kali. Oke. Nah, jadi dalam hal ini yang dikecualikan adalah revisi administrasi. Revisi administrasi itu revisi perubahan kode lokasi bayar, perubahan nama satker, perubahan dalam 3 DIPA, itu yang dikecualikan. Nggak dihitung itu. Oh, nggak dihitung. Kalau kita melakukan revisi antar KRO itu berarti dihitung. Satu kali. Jadi maksimal harus kita jaga dalam satu triwulan itu kita maksimal revisi 3 kali. Usahakan kita revisi 1 kali seandainya untuk menyesuaikan dengan POK kita. Itu 1 kali, terus nanti dijaga dalam satu triwulan itu nggak melakukan revisi lagi. Oh gitu. Mas Agus kemarin berapa kali revisi?
dalam triwulan 1 kita revisi hanya administrasi. Halaman 3 DIPA berarti aja. nggak dihitung ya. Oke. Sama satu lagi Iya. ketinggalan. Ada yang dikecualikan adalah revisi apa itu namanya? Yang penghematan itu dikecualikan. Kebijakan dari kantor pusat. Seandainya ada kebijakan penghematan itu berarti di Iya. luar hitungan itu. Oh, itu di luar hitungan revisi DIPA Ya. itu tadi ya. Oke, makanya nilainya bisa 100%. Gitu. Oke, sekarang ke indikator kedua nih langsung aja. Deviasi halaman 3 DIPA. Nah, ini membahas apa nih Mas Agus? Apa Deviasi aja? halaman 3 DIPA ini adalah dalam 1 triwulan kita itu melakukan revisi untuk menentukan perencanaan 3 bulan ke depan itu. Oke, 3 Ya. bulan ya. Ya, jadi misal triwulan 1 kan udah lewat ya. Kemarin Ya. ada dispensasi tentang deviasi halaman 3. Mm-mm. Karena hubungan ada COVID itu ada dispensasi. iya. Jadi halaman 3 DIPA di triwulan 1 itu tidak dihitung. Ya, untuk triwulan 2 ini dihitung. Jadi melakukannya kita di bulan April maksimal itu 10 hari kerja. 10 hari kerja Revisinya ya? pertama ya. Mm. Untuk kita merencanakan 3 bulan ke depan. Oh, Ya. Jadi kita melakukan revisi sebelum tanggal 15 April untuk perencanaan bulan April, Mei, Juni. Nah, itu harus kita jaga nanti ya. Untuk mendapatkan nilai 100% itu kita jaga. Yang sudah kita cantumkan di halaman 3 itu kita realisasikan. Oh, gitu. Harus diusahakan, harus direalisasikan sebesar itu Ya. gitu ya. Makanya perlu koordinasi dengan pengelola keuangan ya, PPK, PPSBM, PBJ, PPHP. Itu perlu komunikasi intens. Oke. Terus untuk triwulan 3, nah, triwulan 3 kan bentar lagi ya. Iya. Nah, nanti kan di bulan Juli, tanggal 15, sebelum tanggal 15 Juli, kita ngajukan mereview untuk perkiraan pengeluaran di bulan Juli, Agustus, September. Jadi kita usahakan merencanakan lagi 3 bulan depan. Berarti rencananya selama 3 bulan Ya, kayak gitu ya Mas Agus ya. Oke. Triwulan 4 nanti di bulan Oktober. Oktober nanti untuk merencanakan di bulan Oktober, November, Desember. Berarti kemarin aman, nggak ada deviasi. Insya Allah aman. Aman, alhamdulillah. Oke, lanjut aja. Sekarang kita ke indikator berikutnya, yaitu pagu minus. Nah, apa itu pagu minus? Pagu minus ini dihitung dari pagu DIPA kita. Bisa kita monitoring di aplikasi Sepan ya. Oke. Pastinya teman-teman sekalian sudah aware dengan aplikasi Sepan. Kita pantau di situ di menu anggaran, terus pagu. Nah, di situ nanti kelihatan pagu kita. Jika ada yang minus, segera lakukan revisi. Oh gitu. Ya, revisi itu bisa revisi dalam satu KRO, berarti cukup kewenangan KPA ya. Iya. Atau antar KRO, berarti kewenangan kanwil di perbendaharaan. Atau antar kegiatan, antar program itu nanti ada perkewenangannya tentang revisi anggaran ya. Itu ada hubungannya dengan indikator yang pertama tadi nggak Mas, yang revisi DIPA tadi? Nggak ada. Nggak ada. Ya ada. Oh, ada. Ada. Tetap ada ya? Tetap ada hubungannya. Iya. Terus ini penilaiannya kan tiap triwulan ya. Jadi Iya. setiap triwulan ini kita harus kita pantau. Jadi misal sekarang ini triwulan 2 hampir berakhir ya. Jika ada akun pagu minus, ya kita segera lakukan tindakan untuk melakukan revisi. Nanti biar di penilaian IKPA triwulan 2 Iya. udah nilai 100 karena tidak ada pagu minus. Nggak ada pagu minus Ya. lagi gitu ya. Sebenarnya ini dibuka sampai akhir tahun ya kan, berkelanjutan kan. Tapi kita jaga per triwulan itu. Di ini ya per triwulan, karena penilaian IKPA juga per triwulan itu tadi ya Mas ya. Oke. Selanjutnya nih, kepatuhan terhadap regulasi. Yang pertama ada data kontrak. Nah, apa ini Mas Agus? Gimana penilaiannya dan tipsnya menjaga supaya nilainya tetap 100%? Oke. Data kontrak ini kita jika sebagai satker ada kontrak, setelah tanda tangan kontrak, maksimal 5 hari itu harus sudah kita laporkan ke KPPN. Oke.
kita laporkan ADK-nya, ADK kontrak itu maksimal 5 hari. Jadi misal ada kontrak hari pertama, udah langsung kita input di aplikasi SAS atau Sakti, ADK langsung kirim ke KPPN biar aman. Nanti data kontraknya biar nggak terlambat gitu ya. Berarti pendaftaran kontrak ke KPPN itu ya yang dihitung. Ya, betul. Oke. Selanjutnya nih ada pengelolaan UPTUP. Nah, ini. Pengelolaan UPTUP itu dihitung dari yang pada waktu awal tuh UP kita. Maksimal 1 bulan. Oke. Ya. Jadi setelah maksimal 1 bulan harus kita pertanggungjawabkan di revolving lagi. Yeah. Ya. Jadi misal UP kita tadi Januari tanggal 20. Berarti maksimal tanggal 20 Februari itu harus sudah kita revolving. Tapi kita usahakan jangan terlalu mepet ya. Nanti siapa tahu terkendala di sistem kita konversi kita. Konversi SPM-nya ya. Nanti kalau kendala itu kan jadi terlambat nanti akhirnya kalau kita nyampaikannya mepet ke KPPN. Jadi kita ancang-ancang 5 hari sebelumnya itu harus sudah selesai gitu biar aman. Oke. Ya. Berarti tipsnya jangan mepet-mepet waktu mau revolvingnya itu tadi ya untuk kan kita nggak tahu ya di KPPN mungkin ada sistem error dan lain sebagainya gitu ya Mas Agus ya. Selanjutnya ada indikator LPJ bendahara. Nah ini laporan. LPJ ini adalah laporan yang dibuat oleh bendahara yang harus dilaporkan ke KPPN tiap bulan. Iya. Maksimal tanggal 10. Jadi kita setelah akhir bulan selesai, kita kalau bisa langsung menyelesaikan kwitansi-kwitansi di bulan tersebut. Misal kita sekarang bulan Juni ini. Jadi pada tanggal 30 Juni kita harus semua kwitansi udah kita rekam. Jadi nanti tanggal 1-nya tinggal kita tutup buku istilahnya. Tutup buku, kita ngisi saldo kas tunai berapa, kas bank berapa, tutup, lah kita. Jadilah LPJ. LPJ tanda tangani oleh KPA, kita bentuk ADK, kita kirim ke Sprint. Oke. Itu di tanggal 1. Ya, lebih cepat lebih baik ya. Batasnya tanggal 10. Tanggal 10. Ya. Iya, sering teman kita KPPN kan mengingatkan ke Satker itu. Ayo sebelum tanggal 10 kita. Ini batas terakhir LPJ gitu. Benar. Nah, kalau bisa kita lebih cepat lebih baik gitu. Enggak usah nunggu nanti masih 5 hari lagi. Kalau bisa langsung kerjakan gitu ya. Oke. Selanjutnya nih ada dispensasi SPM. Nah, apa ini Mas Agus? Dispensasi SPM ini terjadi pada kejadian untuk akhir tahun nih biasanya. Akhir tahun kan ada surat kita tentang penyelesaian tagihan akhir tahun. Biasanya nanti ada pengaturan khusus gitu pengaturan khusus gitu ya. Nah, jadi kita pas misal batas akhir pengajuan SPM LS tanggal 17 Desember ya, kita usahakan mengajukan itu sebelum tanggal 17 ya. SPM UP tanggal 5 Desember ya, kita ajukan sebelum tanggal 5 itu harus sudah kita ajukan. Oke, berarti yang mempengaruhi di penilaian IKPA ini adalah banyak sedikitnya dispensasi yang diterima Satker gitu ya. Oke. Lanjut di sini ada penyerapan anggaran. Nah, di triwulan 1 bisa 100%, luar biasa sekali penyerapan anggaran. Triwulan 1 udah bisa 100% di target triwulan 1 itu gitu Mas Agus ya. Oke, boleh dijelaskan sedikit Mas Agus? Jadi tentang penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran itu targetnya kita per triwulan. Triwulan 1 itu targetnya 15%. Triwulan 2 40%. Triwulan 3 60%. Triwulan 4 itu 90%. Itu kumulatif ya Mas ya? Kumulatif ya. Tapi karena misal kita triwulan 1 ini ya, kita pengeluaran ini kan dari realisasi bagi pagu, kita hitung aja. Tapi dibantu juga dengan Omspan itu sebenarnya udah ada. Tinggal kita buka monitoring di Omspan, pagu anggaran, nanti kelihatan berapa persen sih kita sudah realisasi. Misal di triwulan 1 kita realisasi baru 12%. Iya. Terus masih bulan Maret gitu. Jadi ayo kita gali
kita komunikasi dengan pengelola keuangan yang lain. Ayo mana-mana yang belanja bisa kita kejar gitu. Oh, ya, untuk mencapai target tadi 15%. 15% itu tadi ya. Yang sekarang kan triwulan 2 nih. Triwulan 2 kan masih ada 2 minggu lagi. Gitu. Ya, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ini kita misal direalisasi kita kurang dari 40%, ayo kita kejar gitu. Biar mencapai 40%. Oke. Nanti kalau udah mencapai 40%, berarti nilainya udah 100. Demikian juga triwulan 3. Triwulan 3 nanti 60% nih. Ya kita rencanakan gitu. Rencanakan tuh yang ya ada hubungannya dengan revisi halaman 3 DIPA juga itu. Oh gitu. Ya. Berarti tetap ada hubungannya. Sebenarnya tiap indikator ini ya hampir ada keterkaitannya gitu ya Mas. Berkaitan satu dengan yang lain. Berkaitan satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya ada penyelesaian tagihan. Ini benar nggak Mas kalau yang terkait dengan yang 17 hari itu? Benar atau enggak? Penyelesaian tagihan terkait dengan 17 hari dari dihitungnya dari ada transaksi BAST ya. Dari kontrak tadi kita kan sudah merencanakan BAST-nya kapan gitu. Jadi dihitung dari BAST. BAST nanti ke SPP, SPP ke SPM, SPM ke FO KPPN gitu. SPP SPM itu jangka waktu 5 hari. SPP ke SPM. Ya, 5 hari. Terus habis itu SPM ke jadi SP2D itu 2 hari. Kalau ada BST kita perlu perhatian khusus mencapai hal tersebut. Apa itu Mas perhatian khususnya? Ya untuk biar nggak terlambat. Misal ada BST udah terbit harusnya tanggal berapa hari yang lalu? Tanggal 1 gitu ya. Iya. Tapi kita masih nyantai-nyantai nggak buat SPM-nya. Kita terbitkan bulan depan gitu. Ya nanti terlambat gitu. Oh gitu karena udah melewati batas waktu itu tadi ya. Oke. Selanjutnya nah ini ya yang tadi dikatakan Mas Agus di awal indikator baru. Capaian output. Nah mungkin bagi para satkir masih penasaran atau masih bingung gimana cara mencapai target atau nilai 100%. Nah indikator baru mungkin ada yang baru juga kan pengisiannya atau apa yang dimaksud dengan capaian output ini sendiri gitu Mas? Ya. Capaian output ini indikator baru sekaligus mempunyai porsi yang paling besar gitu. Di antara indikator-indikator yang lain. Baru tapi porsinya ada 17 ya. 17, bobot nilainya 17 ya. Oke. Itu kita harus capai triwulan 1 ini dari semua RO yang kita dalam DIPA kita masing-masing itu harus tercapai 15%. Oke, sama kayak target yang tadi ya, target realisasi tadi ya, 15% itu tadi ya. Tapi ini keterkaitannya dengan output. Dari RO itu ada keterangan biasanya berapa targetnya, 4 kegiatan dalam 1 tahun atau 8 kegiatan atau 1 tahun atau 12 bulan gitu. Minimal kita hitung, kita harus mempunyai kertas kerja gitu ya. Iya. Kertas kerja kita hitung misal triwulan 1 di 15%. Iya. Nah, kita paling tidak harus mempunyai realisasi untuk RU tersebut 15%. Atau outputnya itu 15% gitu dari target yang ditentukan. Lebih ke outputnya ya. Ya, lebih ke outputnya gitu. 15% triwulan 1, triwulan 2 itu 40%, triwulan 3 60%. Perbedaannya triwulan 4 ini harus 100% ya. Triwulan 4 harus 100%. Makanya kita harus ngejar target itu ya. Target itu harus kita kejar tuh untuk mencapai itu. Nah, ini masih ada bulan Juni ya. Ini Juni kan masih ada berapa bulan target-target itu kita kejar lagi. Gitu. Kalau dari Mas Agus sendiri kendalanya apa Mas untuk memenuhi nilai di indikator capaian output ini sendiri? Capaian output biasanya kalau saya hitung dari target kita misal ada 8 kegiatan gitu ya. 8 kegiatan saya bagi 40% misal ketemu 3 output ya. Iya. Berarti paling enggak sampai triwulan 3 ini harus sudah tercapai lah. Kita koordinasi dengan PPK, dengan PBJ, gimana cara mencapainya gitu. Ada kendala nggak Mas kemarin waktu triwulan 1 ini?
Kendala kadang kegiatan sih kita sering ada fitcon gitu ya, jarak jauh ya. Ya. Jadi kegiatan pun sudah kita laksanakan, tapi nggak pakai anggaran gitu. Tapi nggak perlu anggaran gitu ya. Kalau kecuali kita tatap muka gitu kan. Tatap muka kan kita ngundang satker ke KPPN misalnya. Kita kumpul di sini, terus nanti ada biaya untuk keluar konsumsi, ada bahan, kegiatannya pun ada. Perbedaan sekarang kegiatan ada, tapi karena fitcon, jadi nggak perlu ada biaya bahannya tadi, belanja bahannya. Nggak keluar anggaran ya istilahnya ya Mas Agus ya. Oke. Kita lanjut ke indikator berikutnya, yaitu tentang retur SP2D. Nah, ini retur SP2D dari sisi satkernya berarti ya Mas ya? Ya. Oke, yang dihitung apakah banyak sedikitnya retur atau kecepatan penyelesaian retur gitu? Banyak sedikitnya retur ya. Banyak sedikitnya retur ya, oke. Jadi sebelum kita ngajukan SPM ke KPPN, kita pastikan supplier kita. Supplier kita itu sudah kita daftarkan dulu ke KPPN ya. Sudah kita daftarkan, terus kebenaran nama dan nomor rekening untuk suppliernya. Untuk mengantisipasi terjadinya retur. Ini kemarin pernah juga ini ada satker ya. Iya. Contoh aja. Tiba-tiba tuh dari pihak banknya sendiri yang melakukan perubahan gitu. Oh, ada kayak gitu, Mas. Iya. Jadi yang khusus tapi itu. Bank BPD itu. Bank BPD itu tiba-tiba melakukan perubahan rekening gitu tanpa pemberitahuan. Oh, oke. Jadi itu bisa menyebabkan retur ya. Retur ya. Dan pengaruh juga ke penilaian IKPA ini. Ya. Oke. Nah, antisipasinya apa aja Mas selain misalkan memastikan itu kan seperti yang Mas Agus katakan tadi, banknya yang berubah gitu kan. Nah, langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan satker dengan bank nih? Misalkan apa bikin MOU atau selalu memastikan rekening itu aktif atau gimana, Mas? Ya kita untuk antisipasi memastikan rekening kita aktif gitu. Biasanya ini rekening-rekening yang insidental yang ini ya, jarang-jarang dipakai. Jarang-jarang dipakai itu yang melakukan. Kalau yang rutin pasti aktifnya pasti ya. Aktif ya. Iya gitu. Nah, ini selanjutnya ada indikator Renkas. Ini terkait dengan rencana penarikan dana ya, kalau nggak salah ya. Oke, boleh Mas dijelaskan sedikit ini yang dinilai apa, kemudian bagaimana untuk menjaga nilai di indikator ini? Renkas itu sejak tahun 2021 itu untuk pengeluaran yang lebih dari 5 miliar. Oke. Jadi misal kalau ada pengeluaran yang lebih dari 5 miliar, kita harus menyampaikan PPDH itu ke KPPN. PPDH, apa itu PPDH? Rencana penarikan dana harian. Oke. Ya, itu harus kita sampaikan dulu ke KPPN. 3 hari sebelumnya minimal 5 hari ya. 5 hari. Ya, 5 hari sebelumnya untuk rencana penarikan 3 hari kemudian. 3 hari ke depan. Ya. Oke. Jadi kalau satker kita sih seluruh lingkup KPPN Pangkalan Bun mungkin hanya beberapa aja yang pengeluarannya lebih dari 5 miliar. Kalau di bawah 5 miliar ini mungkin ya nggak terlalu pengaruh. Oh gitu. Jadi kalau di bawah 5 miliar ya bisa real time pencairan ya Mas ya. Misalkan SPM diajukan hari ini juga bisa cair hari ini atau besok dan nggak perlu RPD itu tadi ya. Oke, nah sekarang yang terakhir nih, indikator terakhir kesalahan SPM. Nah, kesalahan SPM nih mungkin lebih ke tips and triknya ya, gimana biar bikin SPM sekali jadi gitu, nggak sering-sering ditolak KPPN. Nah gitu, boleh Mas silahkan. Kita dalam membuat SPP SPM itu perlu ketelitian dalam hal pemilihan akunnya. Pemilihan akunnya, terus potongannya jika ada PPH maupun PPN-nya, serta uraian yang tepat sesuai dengan aturan itu, uraian itu harus sesuai gitu ya. Gitu. Yang utama akun, terus akun-akun penerimaan, baik penerimaan maupun pengeluaran. Serta supplier nanti ada hubungannya juga supplier ya. Oh iya. Kalau supplier salah nanti kan ditolak juga. Nah Mas,
setahu saya pengecekan SPM itu kan ada beberapa langkah ya, mungkin dari konversi awal atau nanti divalidasi gitu. Karena penolakan yang dihitung tuh yang mana, atau kesalahan yang dihitung di IKPA ini tuh kesalahan mulai sejak masuk ke konversi atau kesalahan waktu divalidasi gitu, Mas? Kesalahannya waktu validasi. Waktu validasi SPM-nya ya. Okay. Nanti sehingga ada penolakan dari KPPN, penolakan secara formal dan substantif ya, substantif ya. Oke, berarti yang masuk ke penilaian IKPA yang itu nggih? Iya. Oke, siap. Nah, kita udah bahas nih total 13 indikator dan Mas Agus sudah menjelaskan juga ke kita bagaimana tips dan triknya untuk mencapai nilai 100 dan juga menjaga nilai 100. Nah, Mas Agus, bentar lagi kan kita udah mau habis ya triwulan 2, tinggal 2 minggu lagi. Boleh sebagai closing remark acara kita ini, Mas Agus memberikan tips and trick atau istilahnya kiat-kiat lah untuk para bendahara-bendahara satker di luar sana, bagaimana cara mencapai IKPA 100% dan menjaga itu di setiap triwulan. Silahkan Mas Agus. Jadi kita paling kecil itu kan dari satker. Iya. Satker, penilaian IKPA paling kecil dari satker, terus ke eselon 1, lalu tingkat KL. Berdasarkan informasi yang kemarin saya dapat itu untuk tingkat KL, bahkan ada beberapa menteri itu yang langsung terjun langsung untuk mengawal IKPA, nilai IKPA ini. Nah, jadi agar nilai bagus kita kawal. Nah, kita sebagai paling bawah tingkatan ya satker ini kita aware lah dengan aplikasi Monef anggaran ya. Monef pelaksanaan anggaran ya. Bisa kita akses di dari Omspan itu, nanti kita di pojok kiri itu ada Monef anggaran. Nah, kita klik situ. Kita pantau-pantau tiap hari seminggu berapa kali gitu kita pantau lah. Mana-mana yang kurang, nanti kalau ada yang kurang kita koordinasikan lagi dengan pengelola keuangan yang lain. Oke, berarti satker bisa memantau itu secara mandiri hampir setiap hari bahkan ya Mas ya. Oke, siap. Terus selain itu yang harus terakhir terakhir apa itu namanya nilai IKPA triwulan 1 itu tadi 15%, 40, 60, 100. Ya. Nah, itu. Terus nanti ada predikatnya ya. Predikatnya jika lebih dari 95 itu sangat baik. Oke. 89 sampai 94 itu baik. Bawahnya itu ada 79 sampai 89 itu cukup. Jika kurang dari 79 itu kurang. Ya. Mari kita kawal ya sebagai satu. Oke, mantap. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Agus atas sharingnya terkait dengan IKPA ini dan juga terima kasih banyak kiat-kiatnya gimana mencapai nilai IKPA 100% dan menjaganya untuk setiap triwulan. Baik, terima kasih teman-teman KPPN 102 dimanapun berada. Semoga podcast episode kali ini luar biasa bermanfaat dan sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.